Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi. Kita masih membahas tentang view CLI dan di video kali ini saya akan membahas tentang Axios. Jadi saya pernah membahas tentang CRUD menggunakan API, menggunakan patch. Jadi bagaimana kita menyimpan data, lalu mengambil data, lalu update data, delete data, yang dimana datanya itu kita ambil menggunakan API yang kita bangun menggunakan Laravel. Nah, itu saya pernah buat di channel saya ya. Jadi kali ini saya akan menggunakan Axios selain menggunakan Fetch ya. Nah, ini ya. Saya ada eh, simpan data, tampil data, edit data, sama hapus data. Ini saya menggunakan Fetch ya. Jadi selain itu juga kita bisa menggunakan Axios ya. Jadi ini package yang tidak default di dalam Vue CLI ya. Jadi perlu kita install. Jadi di sini ada GitHub-nya, github.com/axios. Jadi karena ini package tidak ada di dalam Vue CLI, jadi kita perlu install terlebih dahulu ya. Nah, di video ini saya akan fokus tentang bagaimana simpan data, atau kita nanti menggunakan post istilahnya itu ya. Oke, nanti di video yang akan datang, intinya saya akan membahas tentang CRUD ya. Tapi di video ini saya akan membahas tentang bagaimana create data menggunakan Axios ya. Oke, kita coba install terlebih dahulu teman-temannya. Jadi di sini saya ya nanti teman-teman bisa ikutin nih npm install Axios ya. Jadi npm ini sudah saya buatkan project baru untuk Vue CLI-nya ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, nanti silahkan searching aja di channel saya di playlist tentang bagaimana membuat project baru Vue CLI ya. Oke, di sini npm install Axios. Oh sorry, Axios. Dengan Axios ini lebih mempermudah kita dalam melakukan CRUD ya. Ya, dengan Fetch juga kita sudah dipermudah ya. Tapi dengan Axios ini nanti kita tidak perlu lagi nanti mikirkan tentang headernya gitu ya. Kalau di situ kan nanti ada headernya content type apa gitu ya. Kalau kita menggunakan Fetch ya. Tapi kalau dengan Axios ini secara default itu sudah dilakukan oleh Axios nantinya. Oke, jadi tinggal langsung aja kita install. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, nanti bisa dilihat di sini pasti berapa ya teman-teman Axios kita itu. Bisa dilihat di package JSON di dependencies, nanti di sini ada 1.3.4 ya. Oke, sekarang kita coba jalanin ya. npm run sub. Oke, ini ada yang error ya teman-teman ya, karena di sini saya belum buat apa-apa ya. Jadi kita coba buat div. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kita coba klik ini, kontrol. Ini ada Axios dash app nama project yang waktu saya buat Vue CLI-nya ya. Oke, sekarang saya akan masih menggunakan database to do ya, sama kayak yang fetch kemarin ya. Di sini saya akan gunakan database to do. Nanti di sini ada to dos ya. Ini sudah saya jelaskan di Laravel dalam membuat API ya. Nanti teman-temannya nanti bisa dilihat di channel Kidimi ya. Nah, di sini ada ID, title, sama description, sama isdan ya. Nanti defaultnya ini adalah false ya istilahnya. Jadi waktu tambah data nanti saya akan fokus di ID, title, sama description. Karena ID-nya adalah auto increment. Jadi nggak usah kita tulis manual. Nanti dia langsung menyimpan dengan sifat auto increment ya. Tinggal title sama description-nya. Berarti kita buatkan form-nya teman-teman ya. Oke, di sini mungkin kita desainnya ya. Oke.
Nah, di sini saya akan buat form ya seperti ini. Ya, ini saya percepat saja ya. Oh ya, untuk desainnya teman-teman seperti biasa, kita akan menggunakan Tailwind ya. Jadi bisa kita letakkan nanti di index.html ini. Eh, untuk instalasinya sih sudah pernah saya jelaskan ya teman-teman ya. Tapi di sini saya akan menggunakan PreCDN. Tapi kalau teman-teman pengen lihat bagaimana proses instalasi Tailwind, nanti bisa dilihat saja di penjelasannya di komponen Vue CLI ya. Karena di situ saya sekaligus menjelaskan bagaimana install Tailwind di dalam Vue CLI. Oke. Oke. Nah, di sini saya akan kembali lagi ke ini ya. Jadi kita butuh sorry. Kita butuh ini saya buatnya dari awal ya, teman-teman ya. Supaya teman-teman paham ya. Nah, misalnya judul ya, atau bisa pakai bahasa Inggris, title, atau ya bebas lah teman ya. Judul misalnya kita bahasa Indonesia saja di situ. Di sini kita gunakan input tipe teks ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba buat kelasnya. Karena kita sudah pakai Tailwind, jadi kita coba border ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, nih. Oke, di sini kita coba di kelas, misalnya kita buat kontainer ya. Ini kelas Tailwind semua, auto dia tengah nantinya seperti itu. Oke, ini judul. Nah, lebarnya nanti kita buat aja misalnya oke, itu berapa ya? Kita coba lihat ya. Green 100 kita coba warnain ya, teman-teman ya. Oke, oke, oke. Jadi lebarnya itu kita buat di sini aja, teman-teman ya. Di formnya aja ya. Nah, di sini nih. Nah, misalnya kita buat setengah aja ya, setengah dari kontainer ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita coba lihat, ya kita coba kasih warna di sini. Misalnya bikin blue. Nah, nanti bisa lihat teman-teman ya setengahnya di sini ya. Oke, atau mau sepertiga karena terlalu besar, setengah juga bisa. Nah, seperti itu ya. Oke, nah nanti di sini kelas blok gitu ya. Oke, nah ini mungkin kita buang aja lah ya. Saya pengen lihat aja tadi. Oke, ini juga kita buang saja ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini kita buat MJ-nya misalnya 2, biar ada jarak ya. Oke, nah ini saya buat misalnya PX3, PY2 seperti itu. Oke, ini kita buat rounded misalnya. Oke, kita buat shadow. Oke, nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita buat full. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi cukup ya. Kita coba ini tambahkan kelas MB3, margin button 3. Oke, oke. Nah, seperti ini. Sedangkan ini untuk keterangannya ya, teman-teman ya. Keterangan. Nah, nanti kan ini title, keterangan ya. Ini ya, title, description ya. Oke, seperti itu. Nah, kita coba tambahin button ya, teman-teman ya. Boleh nanti teman-teman tambahin di sini ada title atau apa, bebas lah ya. Nantinya ya di sini misalnya ada title tambah kegiatan misalnya ya, atau apalah ya. Tambah kegiatan misalnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi
Di sini kita buat misalnya MY3 misalnya. Ya. Oke. Di sini kita buat misalnya kelas font bold misalnya teks LG misalnya. Oke, seperti itu. Jangan lupa kita tambahin button tadi ya. Di sini button misalnya tambah ya, tambah. Dan jangan lupa kita kasih style menggunakan Tailwind ya. Bikin misalnya blue 800. Oke. Teksnya white misalnya ya. Rounded, nanti ada PX3, PY2 gitu. Oke, sudah jadi. Cukup ya. Nah, ini. Sekarang waktu kita tambah nanti dia akan menyimpan di sini. Dan kita gunakan API yang sudah saya buat menggunakan Laravel, yang mana nanti teman-teman bisa searching itu di playlistnya ya. Nah, nih. Di playlist ini nanti ada REST API with Laravel. Di sini sudah saya jelaskan bagaimana membuat API menggunakan Laravel ya. Oke. Sementara nanti kita akan pakai yang store ini. Yang store nanti ada validasi untuk title sama description-nya, tidak boleh kosong. Nanti kalau ada masalah ya, akan dia menampilkan pesan kesalahan di mana nih, validatas error-nya. Nanti kalau dia sukses akan menyimpan. Ya, ada pesannya juga menggunakan nanti akan dikirim hasil pesannya itu menggunakan JSON, format JSON ya. Oke, sekarang kita coba. Di sini kita akan di form ini ya teman-teman, kita akan buat ketika di submit ya, tapi dia dicegah untuk reload. Oke, di sini kita coba tambahkan fungsinya, misalnya gimana ya? Submit. Oke, di sini muncul ini kita hapus saja. Titik prepend sama dengan misalnya submit atau apalah nanti ya teman-teman nama functionnya ya. Nah ini karena belum ada submit data ya. Nah kita buat di sini nih script ya. Oke, kita buat methods ya teman-teman ya. Nah di sini nih. Oke, jadi kalau kita coba alert ya, submit. Misalnya nanti dia akan jalan tuh ya. Sorry yang ini nih. Tuh ya, submit. Dan tanpa refresh jadinya ya, karena ada prevent tadi ya. Oke, jangan lupa teman-teman kita gunakan vModel di sini untuk menghubungkan dengan blok data nantinya. Misalnya kita buat apalah ini ya, bebas ya. Enter title, nama itunya bebas ya, teman-teman ya. Di sini juga untuk description-nya. Misalnya kita gunakan vModel dengan namanya enter des misalnya gitu ya. Oke, di sini kita coba buatkan blok data ya teman-teman, yang akan menghubungkan blok data ini dengan vModel tadi ya. Nah di sini return. Oke, nanti ada enter title, itu defaultnya seperti itu, nilai awalnya inisialnya ya. Lalu ini enter description, maksudnya nanti nilai awalnya adalah kosong seperti itu. Oke, kita sudah menghubunginya teman-teman ya. Jadi tadi kita sudah install Axios-nya, sekarang kita coba ya. Tapi jangan lupa di import Axios-nya ya. Oke, kita coba ya. Import. Nah, di sini Axios. From Axios. Nah, ini.
Oke. Sekarang kita coba waktu kita submit data Axios ya. Pakai post ya, post. Ini. Oke, apa saja sih teman-teman? Ya kita nggak perlu ada header ya, karena di sini sudah di handle oleh Axios ini ya. Jadi nanti di sini ada apa ya? Oh ya, ada URL-nya teman-teman ya. Kita coba deh kalau URL-nya itu apa ya? Oke, kalau kita coba lihat di sini kan dia 127 titik 8000 ya potnya teman-teman ya. Jadi nanti kalau di sini kita lihat pada rootnya itu nanti dia akan menggunakan Tudus ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini nih, ini sudah saya coba di Postman ya. Ini sebetulnya ya localhost titik 8000 tadi ya, atau 127.0.0.1.8000 ya, bisa sama gitu ya, boleh. API ya, API karena dia adalah API, jadi ke API lalu ke Tudus nantinya gitu ya. Oke, ini karena kita nggak pakai domain ya. Kalau kita gunakan domain nanti nama domainnya apa gitu ya. Lalu slash API Tudus ya. Oke, ini kita pakai localhost jadi kita copy ini aja. Ini adalah URL-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita tambahkan. Nah, ini harus sama dengan di sini nih, teman-teman. Title description ya. Jadi di sini ada title. Oke. Itu nanti akan diinput di dalam ini ya, yang nama modelnya enter title ini ya, teman-teman ya. Enter title. Nah, ini kita masukkan di sini, tapi pakai this ya karena itu punya blok data. Jadi enter title. Oke, seperti ini. Nah, kita koma nanti ini description ya. Harus sama seperti ini ya teman-teman ya. Description ya. Description. Nah, seperti ini. Di sini nanti this enter description. Nah, nanti dia akan ada then di sini ya. Ada blok then. Sorry, kita buat titiknya aja di sini. Di sini ada blok then. Oke, kalau itu kan harus 2 kali kalau kita gunakan patch ya. Nanti dan yang pertama itu dari servernya ya. Lalu nanti dan yang kedua itu kita mau ngapain gitu ya. Nah, di sini cukup sekali aja ya. Respon seperti ini ya. Nah, ini ya. Kalau kita coba cetak ya teman-teman ya, bentuknya seperti apa? Console log tadi ya. Kita coba cetak respons ya. Lalu nanti kalau dia gagal ya, ada catch. Kalau pakai itu kita harus gunakan throw new error ya. Kalau ini kita sudah bisa langsung menangkap kesalahannya ya. Nah, seperti itu. Itu enak kalau kita pakai Axios ya. Kita coba console log ya. Ini error lalu ada apa responsnya ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau dia benar responnya saja, tapi kalau dia error, apa sih responnya? Error, responnya apa gitu ya. Oke, kita coba jalanin ya. Oh, ini ada yang salah nih. Oh, ini nggak perlu ya, teman-teman ya. Oke, kita coba simpan lagi nih. Alright. Oke, yang kita coba ya. Sudah saya jalanin ya. Kita coba lihat inspect ya. Jadi dia itu harus berisi ya, teman-teman ya. Harus ada. Nah, ini berarti ada kesalahan nih kalau saya tidak isi data karena ada validation dia harus berisi ya. Di sini saya kosongin. Oke. Ini dia nggak penuh ya. Oke, kita coba mainkan ini ya, teman-teman ya. Di sini kalau dia sampai small ya, pada dasarnya dia akan full. Nah, itu responsif pada Tailwind ya. Oke, seperti ini. Oke, kita coba ini ya, empty
3. Nah, seperti itu marginnya ya. Oke, ini aja nih berarti P3 aja padding ya. Nah, tuh ya. Sekarang kita coba lihat di konsolnya. Kita refresh ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita coba tambah. Oke, ini ada muncul nih. Ini 400 nih. Kenapa 400? Karena di sini saya sudah kasih kalau ada error nanti itu mengenai validasinya itu 400 nanti kodenya ya. Bad request ya. Kalau 400 itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada data ya, ada statusnya 400, ada status teksnya nanti bad request, nanti ada datanya ya. Datanya itu yang berisikan yang saya kirim tadi di sini nih. Status false ya, nanti message-nya itu dia dalam array ya. Nantinya ya, nanti teman-teman bisa lihat nih, message-nya ada title, array karena cuma required jadi 1 nilainya, description 1 juga ya. Biasanya kan di setiap satu field itu mungkin ada banyak validasinya, selain dia tidak boleh kosong, mungkin minimal berapa gitu ya. Oke, jadi ini seperti itu ya. Jadi satu semua ya. Nah, sekarang kalau kita coba ya teman-teman ya. Jadi yang paling penting itu berarti kita akan ambil yang tidak semuanya nanti. Di sini nanti kalau coba teman-teman lihat ya di sini ada tadi apa ya? Status ya. Oke, kita coba ambil statusnya nanti kalau dia salah 400 ya. Nah, ini ada status teks ya. Kita ambil. Oke. Lalu nanti headernya nggak usah. Kita ambil langsung aja datanya ya, teman-teman ya. Console.log. Ya, copy aja ya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu data. Nah, sekarang kita coba kirim lagi ya. Kita refresh. Tambah. Nah, kan 400 ya. Karena status 400 ya. Status tesnya bad request dan datanya ada ini. Ada message sama status post gitu ya. Teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatinya ya? Oke, sekarang gini nih. Saya akan buat di sini sebuah result misalnya ya. Teman-temannya. Jadi di sini ada status. Yang pertama akan saya isi false. Ya, lalu message ya seperti ini teman-teman ya. Nah, nih. Jadi nanti untuk this result ini ya kita isi this result ya teman-teman. Jadi untuk statusnya itu akan saya ambil dari error response titik data titik status ya. Ini ya. Oke, jadi kalau yang message-nya nanti saya akan ambil error titik response titik data titik message. Nah, seperti ini. Ini jangan lupa koma. Nah, seperti itu ya. Teman-teman ya, jadi ini kita buang aja nih. Oke. Nah, apalagi nih? Jadi kita akan coba munculkan pesan di sini. Jadi ada kayak div ya di sini teman-teman ya. Jadi kalau dia if apa ya? Status result titik status ya. Result titik statusnya itu false, maka dia akan muncul pesan ini ya. Nah, di sini nanti akan ada pesan spend misalnya error ya. Kita coba dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dia langsung muncul karena kan defaultnya ini teman-teman, defaultnya adalah false ya. Oke, nah sekarang kita akan coba looping ini. Ya, ini sudah
sama kayak fetch ya. Jadi result message titik message ya. Oke. Nanti di sini ada key ya. Apa ya? Kita buat ini aja teman-teman mungkin ya. Gini nih misalnya. Error ini adalah IDX-nya in. Nah, ini. Jadi nanti ini adalah IDX ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah pesan errornya nih. Ini error, misalnya ini error title ya. Error title. Nah, ini. So, kita coba ya. Ini title field is quiet, description is field is quiet. Oke, ini harusnya langsung ya. Di message-nya kan ada dua tadi teman-teman ya. Message-nya itu ada title, ada message-nya itu kalau teman-teman kita cetak ya. Saya coba jangan buang tadi ya. Kita coba copy aja nih ya. Di sini. Nah, di sini kita coba ambil yang ini. Nah, nih. Message itu kan nanti ada title sama ada description ya. Nah, tapi di sini nanti untuk yang di atas ini ya, yang di atas sini nanti untuk yang title ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk yang khusus untuk yang title ya. Oke, jadi nih the title field is required. Oke. Jadi bisa kita buat kelasnya nih, misalnya kita gunakan text red apa ya, 500 misalnya. Seperti ini. Ini saya kebawain aja ya. Oke, nanti nah tuh the title field is required. Bisa nanti teman-teman ubah dalam bahasa Indonesia ya. Nanti silahkan lihat di playlist Laravel tentang REST API ya. Oke, begitu juga nanti yang di sini nih tinggal kita kopas saja untuk yang description ini ya. Ini tetap sama result status, tapi ini kita coba ganti ya teman-teman. Nah, ini nanti dash misalnya ya. Oke, IDX ini kita ganti description ya. Oke, jadi kalau teman-teman coba, nah ini the description field is required ya. Oke, kalau kita coba isi nanti misalnya data itu kan kita coba tes 4 ya teman-teman ya. Tes 4 untuk judulnya. Nah, nanti nggak muncul kan? Karena sudah diisi ya. Ini nanti tes 4. Jadi di sini teman-teman ya harus kita jalankan juga nih ya. Karena nih oke, saya lupa di sini nih. Kenapa dia tidak hilang? Karena di sini belum saya jalanin ya. Oke, tadi kan ini. Nah, dia kalau dia sukses ya teman-teman ya, dia akan mencetak ini nih data ya, sama message statusnya true, lalu statusnya status tag. Jadi kita coba ambil ini saya matiin aja teman-teman ya, karena sudah nggak perlu lagi. Jadi kalau ini nggak ada errornya ya teman-teman ya. Jadi cukup this result ya. Nah, itu status ya, response status ya. Oke, jadi ini ada message ya, respon titik message. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini sebetulnya
Sudah tersimpan nggak? Nah, itu sudah banyak ya. Tuh, mungkin kita coba operationnya, kita coba hilangin ya. Kita coba delete dulu ya. Jadi dia kosong. Dan sekarang kita coba jalanin. Nah, ini dia bermasalah ya. Jadi kalau kita coba tes 1, tes 1. Jadi di sini dia sudah kosong ya teman-teman ya. Nggak ada ya. Nah, jadi kalau kita jalanin. Oke, dia sudah tersimpan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita coba lihat. Nah, itu tes 1 ya. Sudah berjalan ya, sudah tersimpan. Oke, berarti sudah sukses kita membuat ini. Cuman bagaimana kita buat message-nya ya kalau dia tersimpan ya. Bisa jadi nanti message-nya boleh di bawah sini ya. Nah, di sini nih misalnya ya. Ada div misalnya. Jadi di sini nanti dia akan menampilkan result message ya. Oke. Nah, di sini nanti kalau dia if result status ya seperti ini. Oke, jadi kalau kita coba tes 2 konsul titik message atau konsul titik log result titik message this ya, this result titik message ya, teks 5 kita coba lihat di konsulnya undefined. Kenapa ya? Oh, sorry nih. Saya salah nih. Saya lupa data nih ya. Teman-teman ya, sorry ya. Nah, di sini ada datanya nih. Ya, sama kayak ini, cuma nggak ada errornya aja ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba ya. Tes 6 ya. Tes 6. Tes 6 ya. Tuh, berhasil ditambah ya. Oke, sekarang kita coba. Kita coba di sini kita tambahkan seperti tadi skenario-nya. Div ya. Nah, di sini nanti result titik message ya. Ini akan muncul kalau nilainya statusnya itu adalah true ya. Jadi result titik status. Oke, kita coba ya. Jadi ada tadi terakhir tes 6. Kita coba tes 7. Oke, itu berhasil ditambah ya. Nah, nanti kalau ini mau dihilangkan di sini ya teman-teman ya. Oke, nah di sini nih. Ya. Jadi di sini bisa kita hilangkan. Ini kita nah di sini nih. Enter this enter title kita jadikan sorry sama dengan ini. Kita kosongkan lagi this enter description, kita kosongkan lagi. Oke, jadi nggak usah pakai if ya teman-teman ya. Di sini pasti dia sukses ya. Kalau di sini dia pasti gagal. Beda kalau kita menggunakan ini ya, pakai patch ya. Harus kita cek menggunakan if apakah responnya oke atau tidak ya. Oke, sekarang kita coba kalau dia ini nggak diisi, misalnya ini tadi kan ada tes 7 ya. Sekarang kita coba isi ya, tes 8 ya. Oke, sudah hilang pesannya ini. Tes 8.
Nah, dia juga sudah hilang dan di sini nanti muncul to do berhasil ditambah. Dan kalau kita cek, nah tes 8 sudah muncul. Oke, kita sudah sukses menambah data menggunakan API yang kita sudah pernah buat di Laravel, ya. Hanya saja di sini kita menggunakan Axios ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana install Axios-nya, ya. Lalu nanti bagaimana kita mengimport-nya di sini. Lalu bagaimana kita menggunakannya. Jadi kalau Axios ini cukup simpel ya teman-teman ya. Axios post ya, ini yang akan kita simpan, yang akan kita kirim ke server menggunakan API. Dan ini nanti kalau dia sukses di sini dan kalau dia gagal nanti di sini. Ya, yang membedakan nanti kalau dia gagal ada errornya di depannya, lalu titik respon, titik data. Kalau dia sukses, respon langsung, ya, titik data. Lalu apa yang kita kirim dari servernya ya. Oke, itu saja teman-teman penjelasan saya mengenai Axios untuk post ya. Nanti kita akan jumpa lagi Axios untuk metode lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.